Tema kita kali ini adalah tentang bagaimana menjadi hamba yang dirindukan oleh surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rabb, tolonglah kami agar kami senantiasa mengingatmu ya Rabb, senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrika, tolonglah kami agar senantiasa kami bersyukur kepadamu ya Rabb. Wa husni ibadatik, dan tolonglah kami ya Rabb, sehingga kami semakin memperbanyak amal-amal soleh kami untuk senantiasa beribadah kepadamu ya Rabb. Amin amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat surga, sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini di sesi kita hari ini kita akan kembali lanjutkan sesi nasihat diri. Tema kita kali ini adalah tentang bagaimana menjadi hamba yang dirindukan oleh surga. Berbicara mengenai surga, tentu seluruh dari kita, setiap hamba itu pasti menginginkannya. Namun, cara kita untuk menggapainya itu berbeda-beda. Ada yang semakin semangat, pingin banget, tapi tidak berbanding lurus dengan amal-amal ibadahnya. Tapi ada juga yang dengan amal-amal ibadah yang luar biasa, tapi masih ada tapinya sahabat-sahabat fillah, yakni kurangnya tepat dalam niat kita, sehingga amal-amal ibadah kita itu yang akhirnya berujung tidak mendapatkan apa-apa. Nah, maka bismillah, pada kesempatan kali ini semoga kita tidak termasuk bagian dari orang-orang ini, tapi kita justru termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang senantiasa dirindukan oleh surga. Apa itu dan bagaimana caranya agar diri kita justru diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang dirindukan surga? Apa dan bagaimana caranya agar diri kita senantiasa justru diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari hamba-hamba yang dirindukan oleh surga? Jadi bukan hanya sekadar kita yang pengen dengan surga, tapi surganya langsung yang pengen dan kangen dengan kita. Sampai surga ini memohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, masukkanlah hamba-hambamu ini ke dalamku ya Rabb. Masya Allah. Siapa itu? Mari kita kupas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu sungguh merindukan 4 golongan. Siapa ini 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah? Golongan yang pertama adalah, ya Masya Allah, talil Quran. Inilah golongan orang-orang pertama yang dirindukan oleh surga. Talil Quran itu adalah bagian dari orang-orang yang senantiasa cinta, senantiasa membaca Al-Quran. Masya Allah. Dan ini momentum terbaik di bulan suci ini, sahabat-sahabat fillah. Di bulan yang penuh dengan rahmat, bulan di mana dilipat gandakan seluruh amal-amal ibadah kita, dan bulan diturunkannya Al-Quran. Masya Allah, ini waktu yang terbaik agar diri kita termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang termasuk dalam golongan yang dirindukan surga, golongan yang pertama, yakni talil Quran. Bahkan Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Masya Allah. Maka saat Al-Quran ini pun juga bisa memberikan syafaat kita, menyelamatkan kita untuk bisa kembali kepada surga Allah. Maka kenapa kita harus abaikan? Maka yuk bareng-bareng kita lebih semangat dan dekat dengan Al-Quran. Dan dengan kita mendekat terus kepada Al-Quran, kita ternyata termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'alama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Bahkan dalam riwayat menurut sanadnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW yang bersabda, bagi orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, kelak ia akan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Masya Allah. Jadi ketika kita benar-benar terus belajar dengan Al-Quran, kita pun akan semakin dimuliakan oleh Allah, disejajarkan dengan para malaikat-malaikat yang mulia. Kita disejajarkan, sahabat-sahabat fillah. Jika bulan saja itu menjadi mulia dengan sebab itu adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Inilah bulan Ramadan yang sangat mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Jika sebuah kota saja
kota Makkah dan Madinah menjadi kota yang sangat mulia, karena itulah kota-kota di mana Allah turunkan Al-Quran. Dan kemuliaan ini melebihi kota-kota yang lainnya. Jika Rasulullah SAW itu lebih mulia dibandingkan dengan para nabi yang lain. Mengapa? Karena Rasulullah adalah yang mendapatkan mukjizat diturunkannya Al-Quran. Maka agar diri kita pun semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita termasuk bagian dari hamba-hamba yang dirindukan surga. Bagian yang pertama ini, yakni talil Quran, senantiasa membaca Al-Quran. Nah, apa itu golongan yang kedua yang termasuk dari al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin? Ya, yakni golongan yang benar-benar dirindukan oleh surga. Golongan yang kedua itu adalah wahifdzil lisan, yakni golongan orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Mengapa lisan ini sangat erat kaitannya hubungannya dengan surga, atau justru sangat berbahaya, berdampak saat kita tergelincir? Justru sebaliknya. Mengapa sahabat-sahabat filah? Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, bahwa diriwayatkan ada para sahabat itu mendekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika ada seorang wanita yang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli qiyamul lail, ahli puasa, ahli sedekah, tapi ia masih menyakiti tetangganya oleh lisannya? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, ahli nar. Beliau ini adalah ahli neraka. Seluruh amalnya itu tidak ada apa-apanya dengan sebab lisannya itu masih suka menyakiti tetangganya. Masya Allah, yang pentingnya kita menjaga lisan. Dan kemudian sahabat ini bertanya kembali, ya Rasulullah, bagaimana jika wanita yang hanya mengerjakan sholat wajib saja, kemudian bersedekah sangat sedikit, hanya sepotong keju saja? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, beliau itu adalah ahli surga, ahli jannah. Mengapa? Karena beliau senantiasa menjaga lisannya. Masya Allah, inilah pentingnya kita wahifdzul lisan. Dan dalam riwayat Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW pun menjanjikan jaminan rumah di surga bagi orang-orang yang termasuk golongan yang kedua ini. Golongan orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Rasulullah SAW bersabda, aku menjamin sebuah rumah di surga bagian bawah bagi siapa saja yang senantiasa meninggalkan perdebatan meskipun ia itu benar. Masya Allah. Jadi ketika kita menjaga lisan kita, meskipun kita itu benar, untuk meninggalkan kebenaran, kita dijamin oleh Rasulullah rumah di surga bagian bawah. Dan lanjutan dari hadis ini, aku menjamin surga, rumah di surga bagi siapa saja, di bagian pertengahan, bagi siapa saja yang senantiasa meninggalkan kebohongan meskipun ia sedang bersenda gurau. Masya Allah. Jadi Rasulullah jamin rumah di surga bagian pertengahan bagi siapa saja yang menahan diri dari kebohongan meskipun sedang bersenda gurau. Dan lanjutan dari hadis ini adalah, aku pun menjamin sebuah rumah di surga bagian atas bagi siapa saja yang berakhlak mulia. Hadis riwayat Abu Dawud. Masya Allah. Artinya, dengan kita menjaga lisan kita, ini pun juga bagian dari akhlak yang sangat mulia. Dengan kita menjaga lisan ini juga menjadi wasilah kita dihadirkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ini adalah makhluk surga, maka sudah pasti hal yang paling kita rindukan adalah kita bisa mudik di kampung halaman terbaik kita, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa ini? Golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga, yang termasuk dari al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Golongan yang ketiga ini adalah golongan orang-orang yang senantiasa disebut dalam hadis ini wa mut'aimil ji'an, yakni orang-orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Masya Allah. Dan ini adalah momen terbaik sahabat-sahabat filah. Sahabat-sahabat filah membantu orang-orang yang sedang berbuka puasa, yang sedang kelaparan, maka di situ Allah jamin salah satu pintu surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang mukmin sehingga ia itu kenyang dari laparnya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang yang lainnya. Masya Allah. Jadi ada jaminan pintu khusus, pintu spesial bagi siapa? Orang-orang yang termasuk golongan yang ketiga ini, golongan wa mut'aimil ji'an. Dan saat kita benar-benar memudahkan urusan orang lain di dunia, maka Allah akan mudahkan urusan kita di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Belum lagi lanjutan dari hadis ini, sungguh Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong
saudaranya. Jadi dengan kita menolong orang lain, termasuk dari makanan saja, ternyata di situ Allah hadirkan, Masya Allah, hadiah yang lebih indah ya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah termasuk golongan orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah. Dan apa itu golongan yang keempat dari al-jannatu mustaqatun ya, arba'ati nafarin. Siapa itu golongan yang keempat? Yang keempat adalah washoimi fi syahri Ramadan, yakni orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tentu puasa di sini bukan hanya sekedar kita menahan lapar dan haus saja. Mengapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, sungguh betapa banyak orang-orang yang berpuasa, tapi ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan dahaga saja. Haus, ya, dahaga dan lapar saja. Masya Allah. Artinya banyak ya orang yang puasanya sekedar puasa tapi tidak mendapatkan fadilah ini. Ya, lantas siapa itu? Yakni orang-orang yang benar-benar ya imanan wahtisaban, dalam menjalankan puasa itu benar-benar dilandasi dengan iman dan benar-benar ikhlas sepenuhnya dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Maka bismillah, semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang disediakan pintu-pintu surga bagi ahli puasa, yakni pintu surga Ar-Rayyan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga itu ada 8, sahabat-sahabatillah. Pintu-pintu surga itu ada 8 ya, dan salah satu dari 8 pintu surga ini namanya adalah Ar-Rayyan. Dan ya, Ar-Rayyan itu tidak dimasuki oleh ya siapapun kecuali orang-orang yang ahli berpuasa. Saya doakan semoga kita semuanya yang menyimak video nasihat diri ini, kita termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang termasuk 4 golongan yang dirindukan oleh surga ini. Apa saja tadi? Yang pertama adalah talil Quran. Yuk banyak-banyak kita mendekat kepada Al-Quran. Banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Apalagi ini adalah waktu-waktu terbaik di bulan Ramadan ini, ada nuzulul Quran, hari di mana diturunkannya Al-Quran. Ada malam Lailatul Qadar, Masya Allah, kita jemput semuanya. Dan yang kedua, golongan orang-orang yang senantiasa ya wahifdzul lisan, menjaga lisannya, senantiasa bertutur kata yang baik, berdisiplin kata, tidak mengucapkan yang lain kecuali yang baik-baik saja. Itulah ciri para penduduk surga. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat filah, wa mut'aimil ji'an, dimanapun ya sahabat-sahabat filah, yuk kita mudahkan urusan orang lain, khususnya yang terutama terkait dengan ya makanan. Kita berikan makanan untuk orang-orang yang lapar, ya Masya Allah. Dan golongan yang keempat adalah wahaswaimi fi syahri Ramadan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diterima seluruh amal-amal ibadah kita, termasuk amal ibadah Ramadan, sehingga menjadi wasilah kita termasuk bagian dari hamba-hamba yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat-sahabatillah. Sampai jumpa di nasihat diri selanjutnya. Saya Muhammad Shafi Al-Khairadai. Saya doakan seluruh sahabat filah dimudahkan seluruh hajat-hajatnya. Amin amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.